Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa dan saudaranya. Antum ingat ini? Ini Nabi Musa yang disuruh ingat kebaikannya saudaranya, yang sekian puluh tahun jaraknya itu. Bukankah saudaranya Nabi Musa, waktu Nabi Musa bayi sang tidak berdaya apa-apa, dihanyutkan di sungai Nil, lalu ketika dipungut oleh raja yang kita sudah baca yang lalu, pada pekan lalu, dipungut oleh keluarga kerajaan. Siapa yang paling berjasa dalam membantu menyelamatkan Nabi Musa? Itu disebutkan dalam surat Taha ini, istamshi. Itu disuruh hadirkan kembali itu yang pernah terjadi masa lalu itu. Tamshi, untuk ingatlah ketika saudara perempuanmu itu yang berjalan mengikuti petimu, ketika engkau dihanyutkan di sungai itu, dia ikuti petimu. Lalu fatakul, ketika engkau diambil oleh keluarga kerajaan, dia berkata, saudaramu itu yang perempuan itu, kakakmu, hal adullukum ala ma yakfulu. Sesudah semua perempuan yang mendaftar untuk menyusui Nabi Musa, Allah kan mengharamkan, larang Nabi Musa untuk menyusu siapapun kecuali kepada ibunya, dan ibunya segan-segan tidak mau maju. Maka saudaranya sendiri Nabi Musa menunjukkan, hal adullukum ala ma yakfulu. Wahai keluarga Fir'aun, ingin kutunjukkan ada seseorang yang paling layak untuk menyusui ini anak. Maksudnya ibunya tonjing. Faraja'naka, maka ku kembalikan kami kepadamu, ila ummik. Musa, kau bertemu, ku kembalikan kepada ibumu. Supaya apa? Kai taqarra ainuha, supaya ibumu senang, kau juga senang. Wala tahzan, jangan kau sedih. Jangan kau sedih. Kenapa? Wa qatalta nafsan. Musa, kau pernah membunuh itu jiwa. Kau pernah membunuh jiwa waktu kau berada di Mesir itu. Fana jainak minal gam, kami selamatkan kamu dari rasa kesedihan. Kau mendapat perlindungan ke Nabi Syuaib di Madian itu. Artinya apa, Pak? Nabi Musa disuruh ingat jasanya saudaranya yang sekian puluh tahun ini. Berapa jaraknya, Pak? Sesudah Nabi Musa ini jadi nabi, diingatkan, ya ada dulu saudaramu yang berjasa sama kamu. Mari Pak, mungkin saudara kita sering baku musuh dengan saudara kita sendiri, tapi ingat, wala tansal fadla bainakum. Saudara kandung sendiri, Pak. Ini satu contoh. Kita kadang-kadang ada sifat manusia, Pak, lebih gampang mengingat kejelekan dibanding mengingat kebaikan. Dan ada sifat manusia gampang melupakan kebaikan orang lain, tapi mengingat jangka panjang kesalahan orang lain. Itu sifat manusia pada umumnya. Nah, itu satunya. Mari kita ingat orang yang pernah berjasa satu pun buat kita dengan dipakai ayat ini, wala tansa'ul fadla bainakum. Ini kisah yang kedua. Penerapan ayat ini yang diambil oleh penulis. Jadi kalau penulis buku itu Pak Bapak baca berulang-ulang baru kita bisa tangkap. Kisah yang diangkat oleh penulis, kisah Nabi Muhammad mendapat perlindungan dari orang musyrik. Kapan itu? Ketika Nabi di Mekah, Pak. Goncang, tidak bisa Nabi berkutip dan berbuat apa-apa di Mekah. Luar biasa permusuhan dengan kafir Quraisy, nyawa taruhannya, Pak. Apa yang terjadi? Terpaksa Nabi lari ke
ke Taif, ke daerah gunung. Di sana Nabi dipermalukan, Nabi diburu, Nabi dilempari batu, diusir. Tidak ada yang menerima Nabi di Taif. Dia mau kembali ke Mekah, nyawa taruhannya, Pak. Sama dengan membawa kematian kalau kembali ke Mekah. Justru karena dia lari ke Taif, karena di Mekah tidak aman lagi. Apalagi waktu itu pamannya barusan meninggal. Hampir Nabi itu, Pak, bingung betul mau di mana. Di Mekah hampir membawa kepada kematian. Apa yang terjadi, Pak? Dia meminta perlindungan kepada bangsawan kafir Quraisy. Cuma satu yang memenuhi. Siapa itu? Mut'im bin Adi. Waktu itu masih kafir, masih musyrik. Tapi ini Mut'im bin Adi, Pak, Masya Allah, 4 anak laki-lakinya sebagai bangsawan orang Arab, dia naik di atas Ka'bah lalu mengumumkan bahwa Nabi belum diakui Nabi, bahwa Muhammad adalah berlada dalam fi zimmati, pada perlindunganku. 4 anaknya pakai baju besi, lalu semua pintu-pintu Ka'bah dikawal, dan kemanapun Rasulullah SAW itu mendapatkan perlindungan. Mut'im bin Adi mengawal Rasulullah SAW meskipun musyrik. Apa yang Nabi lakukan, Pak? Balasan Nabi kepada Mut'im meskipun masih musyrik disebutkan begini. Waktu di perang Badar, Pak, orang-orang musyrik termasuk banyak keluarganya Mut'im, kurang lebih 70 orang musyrik tertahan di tangannya orang beriman di perang Badar. Naiklah Nabi juga berpidato, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan summa fataqallamani la taraktumu." Sekiranya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia minta juga kepada saya untuk membebaskan 70 orang kafir Quraisy ini, pasti saya akan lepaskan, karena aku mengingat kebaikannya Mut'im bin Adi. Masih musyrik kafir, tapi soal kebaikan orang lain, Pak, Nabi Muhammad yang paling paham ayat, yang paling dekat dengan ayat, beliau betul-betul terapkan ini ayat, bahkan hidupnya dengan Quran luar biasa, Pak. Kalau orang musyrik saja, Pak, dibalas kebaikannya, orang kafir dibalas kebaikannya, bagaimana dengan ikhwah kita? Bagaimana akhi-akhi kita? Bagaimana ikhwah kita? Bagaimana saudara kita? Bagaimana keluarga kita? Tolong Bapak Ibu, jangan karena dendam, jangan karena benci, lalu seperti menghapus semua kebaikan orang yang pernah ada dalam catatan hidup kita. Nabi SAW, seandainya Adi, Mut'im bin Adi hidup, bicara sama saya, ku lepaskan semua ini. Masih musyrik. Adakah masih kita di antara mengatakan tidak, betul-betul dia jelek, betul-betul dia berusak? Oh, enggak. Orang beriman pakai dalil wala tansal fadla bainakum. Tak lewat-lewat, Pak. Kalau mengatakan dia betul-betul tidak baik, Mut'im bin Adi masih syirik, masih musyrik, masih kafir, tetap Nabi ingin membalas kebaikannya. Apalagi kalau masih beriman. Maka orang beriman, Pak, bermusuhan, benci, tetapi masih mau dibawa sampai seumur hidup. Wala tansal fadla bainakum.